Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan kami. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dewa Marta Putra, presensi 10. Saya Adwara Sajidah, presensi 2. Saya Nidia Damayanti, presensi 5. Saya namanya Sekial Semua Supang, presensi 26. Kami di sini akan melaksanakan wawancara tugas informatika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan kami kelompok 8. Jadi di sini kita udah bersama seorang narasumber yang akan kita wawancarai. Bisa diperkenalkan dirinya, Mas? Saya Aldino Restabani dari SMK Negeri 1 Semarang, bisa disebut sebagai sport photographer. Nah, jadi ini namanya Mas Aldino, guys. Jadi Mas Aldino ini seorang siswa SMK Negeri 1 yang menggeluti di bidang fotografi. Fotografi apa tadi, Mas? Sport. Nah, sport itu contohnya bisa apa aja, Mas? Bisa mobil, terutama mobil balap. Mobil balap. Olahraga juga lainnya seperti sepak bola, pesawat itu termasuk benda bergerak. Pesawat, kereta, sama mobil itu utamanya itu. Kalau mobil tuh otomotif kan, itu biasanya hunting di jalan gitu atau datang di suatu event gitu, Mas? Datang di suatu event. Suatu event. Jadi kalau ada suatu event fotografi, event otomotif itu sana buat moto ya? Iya. Kalau di jalan tuh jarang hunting ya. Soalnya jarang juga ya. Iya. Balap gitu. Misalnya yang sport gitu ya. Nah, kalau itu pesawat nih, pesawat kan dalam bandara ya kan. Nah, itu motonya gimana tuh, Mas? Apakah di dalam atau di luar gitu? Biasanya tuh di luar bandara, di pinggiran runway atau landasan. Ya. Terus terkadang tuh masuk ke dalam bandaranya. Masuk dalam bandara juga ya. Bulan apa tuh? Juli. Ya, itu terakhir masuk bandara di Skadron 11. Sama komunitas. Bandara Ahmad Yani sini ya, Semarang. Ya. Itu ada event kan? Ada event dari komunitas. Berarti kalau fotografi pesawat gitu ada komunitasnya ya, Mas? Ada, namanya KFAI. KFAI. Itu dikelola sama siapa itu, Mas? Itu dikelola oleh anggotanya yang udah senior di. Jadi kayak penggemar pesawat gitu bersatu buat fotografi gitu ya. Oke. Nah, kalau kereta, Mas, kereta itu fotografinya ngambil fotonya itu ngambil di pinggir rel atau di stasiun gitu, Mas? Umumnya tuh di pinggir rel. Kalau di stasiun malah susah dapat akses ya. Kalau masuk stasiun kan harus dapat tiket dulu ya masuk itu ya. Kita sama perizinan ngambil gambar di stasiun. Perizinan. Oh iya. Biasanya kalau nggak kena izin itu ditendang. Oh. Kalau udah beli tiket kadang bisa ditendang. Berarti kalau di pinggir-pinggir rel gitu hunting gitu ya. Nah, itu kalau di pinggir rel gitu nungguinnya berapa jam gitu, Mas? Berapa lama ya? Atau udah tahu jadwalnya buat lewat gitu? Udah tahu jadwalnya, tapi perkiraan tuh 20 menit ada 2 kereta harusnya. 20 menit ada 2 kereta. Iya. Oke. Nah, itu kalau media yang digunakan apa, Mas, buat fotografi kereta sendiri? Media seperti alat. Iya, alatnya itu apa? Alatnya pakai kamera. DSLR ya? Cara yang digunakan itu kereta cepat tuh, Mas. Nah, itu cara dapat spot yang bagus tuh gimana? Atau dari depan atau samping atau gimana tuh, Mas? Kalau bagus tuh bisa dilihat logonya, terus gerbangnya tuh kelihatan semua. Jadinya bisa ambil di tikungan atau lurusan yang lebar. Jadi ada space gitu. Itu kalau di situ nggak dimarahin ya, Mas ya? Pinggir rel gitu ya? Enggak, cuma jangan dekat-dekat. Oh iya. Dia lagi kan malah salam itu. Oke, kita langsung masuk ke wawancaranya aja nih ya, Mas. Untuk
pertanyaan pertama nih mas, buat pertanyaan pembuka. Pertama itu, bagaimana menurut mas sendiri peran kecerdasan AI dalam dunia fotografi saat ini mas? Menurutku sih AI di dunia fotografi itu mungkin bermanfaat juga. Pertama dalam editing. Editing ya? Kalau saya tuh editing foto sukanya di Lightroom kan. Lightroom ya. Itu ada opsi masking. Nah itu kan ada fitur AI-nya yang mendeteksi objek. Oh, buat mendeteksi objek ya. Jadi kita nggak usah ngepasin lagi ya? Ngepasin lagi gitu. gambar gitu nggak usah. Sebenarnya kita tinggal pilih itu, nanti udah muncul sendiri gitu. Pilih objeknya. Berarti sangat berguna ya mas AI dalam dunia fotografi, terutama editing ya mas? Ya editing itu paling berguna ya, apalagi sekarang buat video-video juga gitu ya. Dia juga kan sekarang banyak voice AI gitu kan. Iya. Itu kan sangat memangkas waktu gitu. Iya. Berarti masnya sendiri juga menggunakan AI ya buat editing ya? Iya, editing. Sangat berguna. Oke, selanjutnya nih mas, buat pertanyaan kedua. Bagaimana masnya memastikan keamanan data foto mas dari kerusakan atau kehilangan? Kalau kehilangan file atau rusak itu hal yang random, nggak bisa diprediksi gitu ya. Ya kalau udah hilang tuh ya diklasin atau di retake kalau photoshoot. Cuma kalau meminimalisir tuh bisa. Gimana itu mas? Salah satunya tuh punya kamera yang memiliki dual slot memori. Oh, jadinya satu kamera dua memori. Kalau memorinya rusak, yang satunya jadi bisa ada satu lagi cadangan. Nah ada lagi tuh beli kartu sama card reader yang lebih bagus. Itu demi mencegah konektor di kameranya, kartunya. Oh, Kartunya tuh biar awet, nggak tergores-gores itu bisa. Berarti kalau masnya sendiri cara menanggulanginya gitu ya mas? Iya. Nah kalau kita misalkan kamera nih, kita foto nyepret dan itu ternyata nggak masuk ke memori mas, nah itu gimana itu mas? Ataukah hilang atau masuk kemana gitu mas? Kalau ngefoto itu harusnya masuk memori sih. Masuk ya mas? Iya harusnya. Kalau nggak masuk tuh kadang ada kendala di lensa sama kameranya, jadinya si shutter nggak mau ngambil. Oh. Cuma ada bunyinya, cuma error gitu di layar. Bisa juga. Nggak ketangkap ya? Iya. Oke. Nah, kalau di dunia informatika nih mas, masnya nyimpannya biasanya di mana? Apa di drive atau di Terabox atau mana mas? Menggunakan nggak? Di Google Drive sekarang. Biasanya di Google Drive ya. Google Drive itu menggunakan apa mas? Beli penyimpanan atau bikin ROM gitu? Yang gratisan. Oh yang gratisan. Ada limitnya gitu. Kalau limit ya bikin lagi. Bikin lagi ya. Oke, berarti masnya juga menggunakan Google Drive juga ya. Nah untuk memory card nih mas, soal memory card itu merek yang bagus tuh apa mas? Yang buat menghindari kehilangan atau kerusakan file gitu mas? Kalau untuk yang tipe SD card, saya tahunya tuh merek Lexar sama SanDisk. Itu paling sering digunakan ya mas? Ya, yang terutama yang kelas profesionalnya, biasanya dia perusahaan pro atau ekstrim gitu kalau SanDisk. Oh, oke. Berarti kalau memory card ada kelasnya gitu ya mas? Iya, harus yang bagus kalau meminimalisir. Nah itu harganya murah atau mahal itu mas? Ya termasuk murah lah. Termasuk murah ya? Ya tergantung speed. Ada speednya juga? Speednya, iya. Kalau lebih tinggi itu lebih proses gambarnya cepat. Jadi kameranya nggak gampang nge-lag gitu loh. Kan biasanya kalau spam misal foto kan mesti nge-lag gitu kan. Kameranya nggak mau nge-lag gitu ya? Iya. Kalau speednya tinggi tuh bisa terobos. Jadi nggak ada lag. Terutama kalau kita foto kereta gitu mas, kan cepat tuh. Iya. Cet. Kereta, sepak bola atau Oh iya, sepak bola juga ya mas. Biar nggak kehilangan momen gitu.
Nah, penyimpanan itu kalau semisal kamera terjadi error itu ada pemberitahuannya nggak mas di kamera? Kalau kameraku sih ada tulisannya, Mas. Misal memori error gitu ya? Ya, apa tuh kadang tulisannya memori masih terkunci harus dibuka dulu. Ya, sering Memori masih terkunci itu maksudnya gimana mas? di slot memori di kartu memori itu ada apa tuh kayak klikan gitu loh kan. Itu tuh kadang di atas tuh ngelok. Oh masih Terkunci. ngelok ya? Iya. Masih terkunci ya? Jadi kita harus turunin itu. Biar dibuka ya? Ya kadang tuh udah turun cuma kameranya aja yang enggak ngedeteksi. Nggak deteksi, ya. Jadinya kelihatan terkunci gitu. Harus dibenerin lagi. Nah itu berarti copot lagi, masukin lagi, Masukin lagi. dikunci lagi ya? Iya. Oh oke. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya, bagaimana teknik pencahayaan dapat digunakan untuk menciptakan mood atau suasana tertentu dalam potret? Penggunaan pencahayaan tuh itu mas harus disesuaikan sama tema moodnya. Biasanya kan kalau horor gitu ya misalnya foto bernuansa horor tuh kita ngatur lightingnya tuh yang di tone apa hangat kayak gini nih, hangat atau lebih ke merah gitu. Menguning gitu. Iya. Kalau yang nuansanya kalem gitu ya biru, jadinya bisa hangat, bisa dingin. Itu bisa menyesuaikan moodnya. Kalau masnya sendiri misalnya di kereta api gitu, ada nggak pencahayaannya? Pencahayaan saya pakainya itu dari materi. Matahari. Ya, biasanya di golden hour di jam 7 pagi atau enggak jam sore-sore gitu. Bagus. Tergantung suasana lingkungan juga ya. Berarti untuk seorang siswa masnya ini berarti kalau foto kereta itu Sabtu Minggu ya mas, waktu weekend gitu ya? Ya, terkadang kalau pulang sekolah nggak bisa. Tapi kan sore itu mas, Ya. pengaruh juga nggak ke pencahayaan? Ngaruh. Pengaruh juga. Berarti Terutama kita harus pintar-pintar ngatur di kameranya ya? ya, terutama nyari spotnya sih. Oh, Harus membelakangi materi kan. oh iya ya. Biar enggak Backlight gitu ya. Kalau misalnya apa ya, kita udah terang gitu, bisa edit nggak? Ada editannya nggak? Misalnya kita keterangan nih di foto gitu, bisa di Lightroom bisa. di Lightroom. Cuma Kamu menggunakan AI juga mas? AI ya, pasti. Oh. Cuma saya lebih menghindari keterangan. Jadinya saya mesti Gelap. nge-shoot agak gelap dikit. Hmm. Jadinya ngincer pencahayaan di highlightnya, di langitnya. Oh, oke. Jadi di kereta tuh mungkin agak gelap, nanti bisa diterangin. Nah itu kalau untuk ngatur di kamera sendiri pencahayaannya tuh ngaturnya gimana mas? Atau ada yang saya tahu ya ada white balance atau apa lagi gitu ya? Itu juga diatur gitu ya mas? Iya. Benar ya? White balance saya pakai auto. Oh auto. Ya, shutter bisa menyesuaikan. Saya sih kalau netting lebih ngincar ke aperture. Apa itu mas? Ya bukaan lensa gitu biar efek DOV-nya, depth of field. Biar Oh. lebih besar aja kan tuh kereta panjang kan dari Iya. ujung ke ujung foto kan bisa. Iya. Jadi ngincar menargetkan dari logo ke gerbong belakangnya minimal 3 gerbong tuh masuk fokus. Oh. Ya, jadi Berarti yang difokusin ke keretanya ya mas? termasuk utamanya sih lokomotif. Hmm. Nah, kalau shutter speed tuh bisa disesuaikan. Tapi minimal tuh saya pakainya 1/160. Ya. Nah itu kondisinya gimana itu mas? Hangat gitu? Ya kalau golden gitu enggak Hmm. sesuai kondisi. Oke. Nah kalau mendung gitu mas, cara ngatur pencahayaannya gitu gimana mas? Dimainin itunya, aperturnya saya turunin Oh. sama ISO-nya dinaikin. Itu kalau mendung gitu kemungkinan bagus gak mas? Atau kalau mendung malah dihindari gitu mas? Kalau mendung masih ada cahaya materinya mungkin bisa bagus. Kalau mendung gelap, buta gitu ya, petang gedet gitu ya bisa Tapi ya? masih ada matahari sinar itu masih bisa menyinari objeknya. Itu kalau mendung kayak gitu nambah estetik gitu nggak mas?
atau malah memperburuk gambar? Kalau masih ada cahayanya dan objeknya terang ya bisa estetik di bagian lainnya. Berarti pintar-pintar fotografernya ya buat Ya nyari spot nentuin spot-spotnya ya. spot waktu. Oke. Ada lagi pertanyaan Mas Vincent? Sudah cukup ya. Jadi Mas, kita dibagi 2 sesi, kita break dulu sebentar, kita ganti sesi ya Mas. Ya, siap. Oke teman-teman, itulah wawancara di sesi pertama ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan di sesi kedua. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, kembali lagi bersama kita dari kelompok 8. Ini wawancara sesi yang kedua bersama narasumber kita, Mas siapa Mas? Aldino. Mas Aldino. Oke, Mas Aldino ini seorang fotografer sport ya Mas? Ya. Sebagai seorang fotografer sport, kira-kira udah berapa lama ya jadi fotografer ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Itu Iya. berarti di sekolah atau di luar sekolah gitu? Di luar. Di luar. Iya. Pernah nggak ya Mas? Saya penasaran nih, pernah nggak ya Masnya nih foto sesuatu di luar dunia sport gitu, pernah nggak ya Mas? Pernah, cuma jarang gitu. Jarang, lebih sering ke sportnya. Iya. Hmm. Pernahnya tuh moto landscape pemandangan. Landscape Itu pemandangan. lebih sering sama street juga. Cuma kalau potret gitu moto orang jarang. Jarang ya. Berarti lebih ke pemandangan ya kalau di luar dunia sport Iya. gitu. Pernah nggak ya Mas foto di dunia sport itu apa cuman mobil sama kereta, pesawat gitu? Pernah nggak foto motor balap gitu kan juga sport itu? Moto balap belum pernah. Sudah malah. Sudah pernah? Ya, drag race Oh. di bandara juga. Di bandara juga. Iya. Ada nggak ya Mas kira-kira tantangannya Masnya nih kalau foto waktu misal mobilnya itu jalan gitu? Pernah nggak ya Mas? Kesusahannya apa? Kesusahannya tuh ngikutin gerak mobilnya, kan tuh cepet kan. Nah, di kamera saya cuma ada 1 poin titik fokus di tengah frame. Jadinya tuh saya harus ngikutin mobilnya, harus di tengah gitu loh. Oh, berarti harus ngikutin mobilnya. Ya, biar fokusnya tuh nempel di mobil, nggak ke lain-lain. Oke, langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Mas. Ini dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pertanyaan pertama yaitu, ya seperti yang kita tahu kalau di dunia fotografi itu kan ada warna dan kontras nih. Iya. Terus gimana sih cara warna dan kontras ini dapat digunakan untuk menekankan elemen penting di fotografi? Warna dan kontras tuh bisa digunain untuk menambah mood atau feel juga ya. Untuk warna tuh bisa dibikin semenarik mungkin sesuai moodnya. Kalau moodnya misal istilahnya suram atau menakutkan tuh bisa diturunin saturasi warna agar nggak terlalu ngejreng gitu. Jadinya warnanya tuh pudar malahan. Ya, kalau kontras tuh bisa digunain untuk memperbentuk gambarnya. Jadinya tuh kalau dinaikin kontrasnya tuh bisa nambahin efek 3D 3D ke gambarnya. Jadinya ada sisi gelap sama sisi terangnya. Itu tuh biar fotonya nggak terlalu flat atau abu-abu gitu. Berarti ini tuh penting banget atau? Iya, penting, terutama dalam editing gitu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana komposisi dalam fotografi dapat mempengaruhi persepsi pemirsa terhadap subjek di dalam gambar? Komposisi itu berpengaruh besar menurut saya, karena bisa membuat mata pelihat tuh langsung ke objeknya. Misal moto orang di air terjun gitu ya, nah itu kan pikirnya usahain tanaman gitu ya. Nah, air terjunnya tuh di belakang orangnya, misal kamera ini belakang, jadinya tuh airnya diturun di orangnya atau di belakangnya gitu, biar ada semacam garis yang nunjukin kalau objeknya tuh itu.
sama komposisi itu bisa dipakai buat foto menjadi estetik gitu kan, ada teratur gitu, nggak sembarangan tempatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran dari DOV dalam dunia fotografi itu? DOV itu istilahnya seperti efek blur. Efek blur. Iya, kayak efek blur gitu buat memperjelas di mana objek, di mana background. Ya kayak komposisi, jadinya si pelihat tuh bisa mengenali harus lihat yang mana, artinya yang mana. Jadinya nggak keliru ini objek atau background. DOV. Berarti kalau misal ada foto, misal saya nih, saya di sini, terus di belakang saya ada pemandangan gunung, itu bisa nggak sih Mas menggunakan DOV itu? Itu harusnya bisa sih, cuma jangan terlalu over. Bisa gunungnya sedikit blur atau diperjelas malahan biar bagus. Jadinya nuansa sama ceritanya tuh masih berasa. Oh, berarti masih berasa ya? Iya. Gimana seorang fotografer itu bisa mengontrol DOV-nya ini dalam fotografi gitu, waktu foto? DOV itu biasanya disetting di lensa aperture biasanya. Kalau mau foto yang lebih jelas backgroundnya tuh harus dinaikin f-nya, aperture-nya. Kalau di isolasi atau di blurrin tuh diturunin kebalikannya. Saya penasaran nih, Masnya kan udah 2 tahun ya dalam dunia fotografi ini. Kira-kira ada nggak ya kesusahan waktu mengontrol DOV ini? Iya, itu kesusahan biasanya datang dari pikiran sendiri malahan. Jadinya tuh pengen foto gimana konsepnya tuh yang sering jadi kontranya. Jadi harus mikir-mikir ini mau ambil yang mana, fokus yang mana gitu, biar momennya bisa pas gitu. Ada nggak ya contoh foto Masnya mungkin waktu lagi foto apa yang kesusahan mengontrol DOF-nya ini? Biasanya tuh moto objek kayak makro ini kan seperti bunga ya. Bunga tuh pernah moto di pinggir gunung, lereng gunung. Itu tuh kan saya mau mengincar bunganya sebagai objek. Belakangnya tuh kayak lereng gunung, jadinya kelihatan awan bisa sama lerengnya. Itu tuh biasanya kesusahannya tuh di ngatur ngeblurnya. Iya. Jadinya kalau pengen si si bunganya ngeblur, kita harus mengorbankan itu si backgroundnya malahan. Jadi harus pikir gimana caranya si bunga itu lebih mencolok tapi backgroundnya masih dapat, nggak ngeblur banget gitu. Oh, berarti kesusahannya itu. Iya. Kira-kira 1 sampai 100 kesusahannya seberapa, Mas? Kalau mengatur kayak gitu susahnya mungkin dikit di bawah 50. Di bawah 50. Iya. 50-50 ya berarti. Iya. Oke. Apa ya? Mau tanya apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Atau sudah? Oke. Sekian wawancara dari sesi kedua kelompok 8. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Halo semuanya, kita habis break tadi ya. Bertemu lagi dengan saya, dengan Mas Aldino di sini, masih bersama narasumber kita. Di sini kan udah selesai sesi wawancaranya nih. Tapi tuh di dalam benak saya masih kepikiran nih. Gimana sih caranya atau media publikasinya Mas Aldino buat menyebarkan foto-foto Mas Aldino, buat memberitahu ke publik nih kalau karya Mas Aldino itu bagus, sebagai sarana orang lain biar tahu gitu lah. Saya pakainya Instagram ya. Jadi semua foto tuh upload di Instagram. Habis setting tuh biasanya tak simpan dulu sampai ada waktu. Jadinya tuh postingannya tuh terjadwal setiap hari sekali. Oh, bisa gitu ya Mas. Jadi kalau misalkan ada klien untuk fotografi gitu kan, itu hubungannya menghubunginya ke
IG kebanyakan ya mas ya. Ya, Hmm. dari IG semua. Nah, untuk IG sendiri nih mas, ada kesusahan nggak sih mas ketika kita ketika masnya mengupload atau mempublikasikannya, ada kesusahan nggak? Susah sih nggak ada. Nggak ada. Ya, Gampang-gampang aja. gampang. Cuma tuh yang susah tuh nentuin rasionya, rasio foto. Biar nggak crop gitu ya mas ya. Iya. Kalau di Instagram tuh rasionya tuh cuma ada 4. Itu tuh original dari foto kamera tuh 3:2, 16:9 tuh yang panorama tuh. Panjang ini. Ya. Sama 5:4 sama 4:5. Kalau 4:5 tuh yang syukuran poster, jadinya tuh lebar, paling lebar. Oh, oke. Terus ada yang kotak juga gitu. Yang kotak 1:1. Gitu ya mas. Jadi kalau dari Mas Aldino sendiri, ketika hunting foto gitu, misalkan kereta itu ada pengelompokan sendiri nggak mas? Atau setiap berapa bulan sekali Mas Aldino ngupload tentang kereta, tentang mobil atau tentang pesawat gitu mas? Kalau dipisah tuh kadang ada, tergantung apa tuh kelangkaannya. Misal ada mobil ya, mobilnya tuh jarang kelihatan. Biasanya tuh tak keep dulu, keep lama, atau enggak kalau ada apa acara gitu ya, itu tak langsung upload biar rame gitu. Biar rame. Kalau kayak kereta sih kadang tak upload, kadang nunggu lama dulu. Jadinya kalau yang rare gitu, yang langka, antara upload langsung atau tunggu dulu. Kalau yang biasa-biasa sering lewat itu langsung aja. Nah, fungsi buat nge-keep itu apa mas? Biar apa gitu? Keep biar stoknya banyak deh. Oh, Jadinya biasanya banyak, tahan dulu ya. tahan biar kalau misal jeda ya, kayak misal amit-amit kalau kameranya rusak gitu, kan nggak bisa foto lagi gitu. Bisa minggu Bisa depan. minggu depan tuh masih banyak stoknya, tinggal pilih aja. Berarti untuk media Mas Aldino sendiri mempublikasikannya pakai IG ya? Ya. Nah mas, di IG sendiri masnya itu mengincar likes, komen, klien itu dengan cara apa mas? Apakah ada tag-tag tertentu atau hashtag gitu mas? Kalau hashtag tuh saya di IG tuh ngincernya jangkauan. Jadinya tuh seberapa banyak orang lain tuh yang masuk di profil kita. Kalau like tuh urusan belakangan, jadinya misal ada target 10.000 per bulan gitu ya, targetnya tuh harus itu aja. Jadi hashtag sama tag tuh pendukung juga. Biasanya tuh kalau ngetrend tuh fotonya yang objek langka gitu, atau ada sisi khususnya gitu, spesial. Berarti hashtag juga berpengaruh gitu ya mas. Nah, buat hashtag sendiri mas, yang sering Mas Aldino gunakan tuh apa mas? Hashtag tagar apa gitu? Tagar biasanya menyesuaikan objek. Misal mobil gitu. Mobil bisa merek, tipe, kecepatan juga. Acara event gitu. Acara event gitu. Ya. Ya, yang sesuai apa menceritakan fotonya. Nah terus kalau kita motret mobil orang, nah itu biasanya fotonya Mas Aldino ini dikirim ke yang punya mobil gitu atau hanya hashtag aja mas? Kalau menyebutkan pemilik gitu lah. Kalau misal orangnya yang manggil gitu tak kirim langsung, nggak tak upload malah. Kalau di event, nah itu baru di upload biar artinya. Soalnya kan kalau yang minta foto kan otomatis fotonya jadi milik mereka kan. Iya. Cuma permintaan aja, iya permintaan. Jadinya kalau mau ngupload tuh kudu izin dulu malah. Oh malah izin dulu ya? Biar nggak bahaya. Iya. Soalnya kan ada plat nomor tuh. Oh iya. Plat nomor kan mengandung itu. Nah untuk Mas Aldino sendiri kalau motret di misalkan event tertentu itu
pribadi sendiri atau bareng teman-teman Mas itu? Kalau sekarang tuh mobil tuh seringnya bareng temen. Bareng teman ya, Ngajak. bareng ya. Iya. Satu komunitas gitulah ya. Ya kadang tangga sendiri tuh. Oh, Soalnya ada keracunan. oh pengen ya. Iya. Emang kalau datang ke event otomotif tuh bikin mata jreng ya. Terus apa? Nah iya. Bagus-bagus soalnya mobilnya ya. Iya. Nah, mungkin sekian lah buat wawancara hari ini ya Mas ya. Kita udah bahas tentang fotografi, sudah bahas tentang AI, juga portofolionya Mas Aldino. Ternyata Aldino ini cukup berpengalaman ya, walaupun masih SMK ya. Ya, semoga terus berkembang lah Mas Aldino lah. Iya. Jadi guys, cukup sekian wawancara kami kelompok 8 dan Mas Aldino. Mungkin kurang lebihnya bisa langsung ditanyakan Mas Aldino. IG-nya apa itu Mas? Rean.srg. Rean.srg. Itu yang pertama. Langsung chat DM pribadi aja kalau ada yang mau tanyakan. Apalagi kalau ada yang mau jadi kliennya silahkan langsung DM aja. Oke, cukup sekian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.